Dia punya hak untuk bicara. Tidak ada yang bisa bungkam. Dia punya hak untuk bicara. Oke, siap. Gimana masuk? Oke, Pak, siap, Pak. Baik, terima kasih teman-teman pers dan seluruh masyarakat Indonesia atas perhatian yang diberikan di dalam persidangan ini. Saya telah mendengarkan dengan seksama, dengan cermat seluruh surat dakwaan yang tadi dibacakan oleh penuntut umum, dan dari situlah saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum. Kriminalisasi. Bahwa ini adalah pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah, yang didaur ulang karena kepentingan politik di luarnya. Karena itulah saya mengikuti seluruh proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Karena kami percaya bahwa keadilan akan ditegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana sih alur ini terjadinya kasus Harun Masiku yang memang saat ini sedang ramai, dikarenakan kemarin baru saja selesai sidang perdana Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Banyak fakta-fakta menarik yang mungkin kita luput ya disimak. Hari ini teman-teman kita bakal tampilkan terkait bagaimana sih caranya atau alur detik-detik kaburnya Harun Masiku usai ada perintah dari Hasto. Informasi ini kita dapat dari Kompas teman-teman dalam press release-nya. Di sini jaksa KPK membeberkan seluruh alur kaburnya Harun Masiku dalam sidang perdana Hasto Kristianto. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar kita mending simak saja langsung ini pernyataan dari para hakim terkait bagaimana alur kaburnya Harun Masiku sampai KPK tak bisa mengendus keberadaan Harun Masiku. Yuk teman-teman simak video selengkapnya. Saudara, dalam dakwaannya jaksa penuntut umum KPK mendakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan terhadap Harun Masiku. Hasto disebut jaksa menyuruh Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam Harun sehingga tidak bisa terlacak oleh KPK yang tengah melakukan OTT. Dakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Menyuruh Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam. Bahwa pada tanggal 26 November 2019, pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor Sprinlit 134 /01/11/2019 tentang dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di DPR RI terkait dengan pengurusan dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020. Atas penyelidikan tersebut, penyelidik menemukan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian melaporkan kepada pimpinan KPK. Atas laporan tersebut, pada tanggal 20 Desember 2019 diterbitkan surat perintah penyelidikan nomor Sprinlit 146/01/12/2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Selanjutnya penyelidik KPK melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Pada tanggal 8 Januari 2020, petugas KPK menerima informasi perihal komunikasi antara Wahyu Setiawan dengan Agustiani Tio Fidelina yang menyampaikan adanya penerimaan uang terkait dengan rencana penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Sehingga petugas KPK mulai mengawasi pergerakan pihak-pihak
yang diduga terlibat, yakni Wahyu Setiawan, Harun Masiku, Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, dan Agustiani Theo Fridelina. Selang beberapa waktu kemudian, petugas KPK berhasil mengamankan Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno-Hatta. Pada sekitar pukul 18.19 WIB, terdakwa mendapatkan informasi bahwa Wahyu Setiawan telah diamankan oleh petugas KPK. Kemudian terdakwa melalui Nur Hasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu atau standby di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK. Pada sekitar pukul 18.35 WIB, bertempat di sekitar Hotel Sofian, Sud Mutia, Jakarta, Harun Masiku bertemu dengan Nur Hasan, menindaklanjuti perintah terdakwa, dan atas bantuan Nur Hasan pada jam 18.52 WIB, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak. Selanjutnya, petugas KPK memantau keberadaan Harun Masiku melalui update posisi telepon genggam milik Harun Hasan yang terpantau pada jam 20.00 WIB bersama dengan Harun Masiku berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Dan pada saat bersamaan, Kusnadi selaku orang kepercayaan terdakwa juga terpantau berada di PTIK. Kemudian petugas KPK mendatangi PTIK namun tidak berhasil menemukan Harun Masiku. Dan untuk itulah Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga yang luar biasa dari para pahlawan bangsa, rakyat yang tidak berdosa, yang menyerahkan nyawanya, semuanya demi untuk membangun suatu negara hukum. Tanpa adanya supremasi hukum, tanpa adanya suatu keadilan, dan ketika suatu proses hukum yang sudah inkrah bisa didaur ulang kembali, maka kita, Republik ini tidak akan berdiri kokoh. Jangankan untuk membangun, menghadirkan investor, ketika tidak ada supremasi hukum, semuanya akan menjadi sia-sia. Semoga ini menjadi suatu pelajaran yang terbaik, bahwa cita-cita menegakkan hukum yang berkeadilan adalah cita-cita seluruh anak bangsa kita. Terima kasih. Satyam Eva. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan dari Jaksa KPK yang menerangkan terkait alur atau detik-detik Harun Masiku kabur atas perintah Hasto Kristianto sebelum terjadinya OTT atau operasi penangkapan Harun Masiku. Sampai saat ini memang KPK belum bisa mengetahui keberadaan Harun Masiku, kendati KPK telah menyebarkan ini informasinya ke Interpol, ke berbagai instansi pemerintah, juga belum bisa mendapatkan kemana Harun Masiku kabur. Dan ini Hasto Kristianto pun juga mengaku tak tahu menahu di mana Harun Masiku. Jadi memang ini masih dead end. Tapi mudah-mudahan dengan penetapan ini Hasto Kristianto dengan sudah dijalani persidangan perdana Hasto Kristianto, tabir kemana Harun Masiku bisa kembali teman-teman diungkap oleh KPK. Mungkin itu informasi kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.